Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini nih, ada bapak-bapak ngaku-ngaku kiai miara jin 5.000 dan udah jadi kiai dari umur 15 tahun dan dia akhirnya murtad. Coba kita lihat. Dulunya saya ini seorang kiai haji. Saya mungkin kaget ya, kok bisanya kiai haji ini bisa apa? Jadi pendeta. Ya inilah ajaibnya Yesus yang kita percaya. Amin. Inilah ajaibnya Yesus yang kita percaya. Dan di dalam Islam ini ada beberapa ulama ya, ada beberapa kiai. Ada kiai hikmah, ada kiai dakwah, ada kiai Quran, ada kiai tafsir, ada kiai wafat, macam-macam tuh. Ada berbagai macam kiai. Tapi untuk saya pribadi adalah kiai hikmah. Mungkin sudah Sekarang ngibul pertama. bertanya kiai hikmah ini apa? Kiai hikmah ini kalau sudah tahu, kalau umpamanya sudah pernah mendengar apa yang dinamanya dunia spiritisme, okultisme, dunia gaib, kemudian dunia jin, saudara perlu saudara ketahui yang membidangi itu adalah kiai hikmah. Kalau saudara juga melihat bagaimana orang dibacok tidak mempan, kemudian ditembak tidak mempan, dan bagaimana cara seperti mereka lakukan kepada beberapa dia demonstrasikan kepada orang-orang, saudara, itu banyakkan kiai hikmah yang menangani. Dan saudara, saya dinobatkan menjadi kiai hikmah ini sejak umur 15 tahun. Itu bukan kiai ya, itu lebih ke dukun sih sebenarnya. Nih dia kurang riset nih dia. Ngibul banget nih. Ngibul yang kedua nih. Dan saudara, sejak saya umur 15 tahun dinobatkan menjadi kiai hikmah ini, saya memelihara kurang lebih 5.000 jin. Kemudian di samping itu, saya mempunyai amalan. Amalan ini tidak tanggung-tanggung yang menyangkut hidup saya juga. Sebelum umur 40 tahun, kami tidak boleh menikah lebih dulu. Ngibul yang ketiga, dia umur 15 tahun udah jadi kiai. Oh gimana coba? Terus dia 5.000 jin dia piara. Ya Allah, ngibul banget sih bapak ini. Terus juga ada amalan gak boleh nikah sebelum kok sampai umur 40 tahun gak boleh nikah dulu. Ya ampun, itu ajaran mana? Dukun itu mah. Kemudian di samping itu ada berbagai disiplin. Setiap tahunnya kami harus sisihkan waktu kami 4 bulan untuk seperti ini. Dan saudara, Semedi dalam Islam tuh nggak ada adanya tuh kayak gitu tuh, udah dukun, ada dukun dah. Baru awalnya udah banyak bohong nih orang. kebiasaan saya melakukan semedi ini kalau enggak di Mekah, di masjid-masjid tua, atau enggak di makam-makam wali. Semedi di Mekah coba, astagfirullah. Di makam wali ya udah dukun lah ini. Ini sih udah omong kosong ya. Tapi entah kenapa tahun 1996 saya digerakkan hati saya untuk bertirakat di satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Adapun masjid itu adalah Masjid Istiqlal di Jakarta. Dan saya menempati di lantai 2. Saudara, baru Semedi di Masjid Istiqlal di lantai 2 coba. Luar biasa. jalan waktu itu 2 bulan saya lakukan tirakat ini. Saya jalankan semedi ini. Tiba-tiba saudara, ada seorang satpam yang datang kepada saya dan mengungkapkan masalahnya. Kami dari pimpinan kami ditugaskan setiap waktu-waktu sholat kami harus bertebaran di masjid ini. Dan kami harus bangunkan orang-orang yang tidur, orang yang duduk-duduk, untuk mereka berkumpul di lantai 2 ini untuk melakukan sholat berjemaah. Ngapain sapam bangunin orang di Masjid Istiqlal buat sholat? Udah gitu sholatnya di lantai 2 ngapain? Kan ada di lantai bawah sholatnya. Udah gitu juga azan, orang juga udah pada tahu pas ada azan pasti langsung sholat. Ya ngibul mulu. Tetapi pada waktu saya mau membangunkan seorang anak muda yang sedang tidur, dalam jarak 2 meter saya dekati anak muda ini, saya sudah tidak bisa dekati dia lagi. Bahkan saya paksakan dengan ilmu saya untuk bisa membangunkan anak muda ini, malah saya terlempar jauh. Sapam punya ilmu, keren. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu. Sehingga kesimpulannya saya merasa bahwa saya ini disebelkan tugas saya. Terus saya rasa karena Bapak seorang kiai hikmah, saya yakin bahwa anak muda ini bisa ditaklukkan oleh Bapak. Kiai hikmah. Saya bilang sebenarnya sederhana kalau menghadapi orang sakti. Kamu dekati orang sakti itu dengan kamu tidak memakai ilmu kamu, karena ilmu kamu masih di bawah dia. Ini kayaknya dia mikirnya semua orang Islam tuh punya ilmu kali ya. Aneh. Jadi kamu dekati dia tanpa memakai dengan ilmu kamu. Oh begitu. Jadi sekarang ini kamu pergi ke lantai bawah, di lantai 1, kemudian kamu bangunkan anak muda itu, dan apabila dia sudah bangun, cepat suruh dia menghadap saya. Oh baik Pak, dia lakukan. Pada waktu dia turun ke bawah, kemudian dia lakukan apa yang saya suruh. Dan ternyata benar. Pada waktu dia dekati, kemudian dia bangunkan, ternyata terbangun anak muda itu. Dengan mudah dia dekati. Dan pada waktu dia bangun, karena selama 2 minggu dia lakukan itu tidak berhasil, dan baru hari itu dia berhasil, dia sempat terkejut. Pada waktu dia bangunkan, anak muda ini langsung tanya, kenapa kamu bangunkan saya? Langsung satpam ini katakan, ada seorang kiai di lantai 2 mau bertemu dengan adik.
Mari saya antarkan adik ke lantai 2. Tanpa panjang ngomong lagi, anak muda langsung katakan, baik, antarkan saya ke lantai 2. Sampai di lantai 2, saudara, bertemulah dengan saya. Pada waktu bertemu, kebiasaan dari orang muslim ini kalau ketemu dengan kiai, saudara, yang pertama mereka lakukan adalah mereka pegang tangan kiai itu, mereka cium tangan kiai itu, kemudian mereka ucapkan Assalamualaikum. Tetapi itu tidak dilakukan kepada saya. Pada waktu dia sampai di depan saya, dengan santainya dia dekati saya, kemudian dia berjabat tangan dengan saya, kemudian dia katakan, halo Pak Kiai, apa kabar? Saudara, sejak saya dinobatkan menjadi kiai ini, belum pernah saya menghadapi orang menyapa saya seperti itu. Dinobatkan jadi kiai hikmah. Sekarang gimana ya menobatkan seorang jadi kiai itu kayak gimana sih? Emang ada ritualnya gitu menobatkan gitu? Aduh, parah. Bahkan kadang-kadang ada orang Kristen yang datang kepada saya mengucapkan Assalamualaikum juga. Tapi baru kali itu saya disapa seperti itu. Terpikir oleh saya, ini anak muda ini benar-benar apa? Menyepelekan saya. Dan saya mempunyai pemikiran mungkin karena ilmunya lebih tinggi dari saya. Jadi saya pikir, oh, tidak jadi masalah. Pada waktu dia duduk langsung saya tegur. Anak muda, saya boleh tanya, siapa nama kamu? Anak muda ini langsung katakan, tapi nama saya ini Alfian. Konon saya dengar dari seorang satpam yang antar kamu tadi, saya bilang, kamu katanya memiliki ilmu yang sakti. Di luar dugaan saudara, apa jawab anak muda ini? Pak Kiai, bukan saya yang berilmu sakti, tetapi Yesus yang ada dalam diri saya yang memiliki kesaktian itu. Pada waktu dia ngomong Yesus, saudara, saya sempat terkejut. Apa kamu bilang Yesus? Saya bilang, ya. Bahkan kehidupan saya ini Pak Kiai, bukan saya lagi, tetapi Yesus yang ada dalam diri saya. Lebih aneh lagi saya. Langsung saya pikir, kalau begitu kamu ini orang Nasrani. Betul. Dalam pikiran saya, anak muda ini mungkin datang ke masjid ini dalam rangka untuk dia ini mau masuk Islam. Ternyata tidak, saudara. Waktu saya tanyakan dia, Alfian, kamu ini seorang Nasrani, tapi kok kenapa kamu ini tinggal di dalam masjid? Bahkan kamu sudah 2 minggu ada di masjid ini. Dia katakan, saya senang di masjid ini Pak Kiai, karena ini rumah Tuhan. Saya bilang, tidak salah kalau kamu katakan ini rumah Tuhan. Langsung saya tanyakan kepada Alfian, Alfian, dari tadi kamu selalu mengalaskan Yesus, selalu Yesus. Sebenarnya Yesus itu siapa sih? Apa Alfian yang katakan? Bapak ingin dengarkan apa Yesus ini? Oh ya, saya bilang. Tidak tanggung-tanggung, dia saksikan Yesus itu dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Dia saksikan dengan begitu berapi-api mengenai Yesus ini. Herannya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam itu, mulut saya ini terkatup hanya mendengarkan kesaksian dia. Ngibul lagi dari jam 4 sore sampai jam 10 malam lah. Emang nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, ya lupa dia kurang riset, dia lupa nih dia nih. Dan saudara, setiap dia pekikan nama Yesus, ada kurang lebih 148 ilmu yang ada dalam diri saya, satu persatu hilang kuasanya. 148 ilmu, luar biasa ini ngibulnya. Pada waktu dia sudah jam 10 malam dia saksikan mengenai Yesus itu, sempat terhenti sejenak. Langsung saya angkat bicara, saya bilang, Alfian, tunggu sebentar. Kamu ini menyaksikan Yesus begitu berani. Dan kamu menyaksikan Yesus ini bukan di gereja ini, saya bilang. Ini dalam masjid, saya bilang. Bagaimana bisa jadi kamu seberani ini? Dia bilang, inilah yang diinginkan oleh Yesus yang ada dalam diri saya. Saya harus saksikan Yesus itu kepada Bapak. Saat itu sempat saya agak sedikit marah, saudara, karena dia begitu tegas menunjuk kepada saya. Saya bilang, baik, kalau kamu katakan seperti itu, sekarang ini kamu akan saya tahan di tempat ini. Saya akan tes Yesus yang ada dalam diri kamu dengan satu catatan. Apabila Yesus yang ada dalam diri kamu kalah dengan ilmu saya, maka besok juga kamu harus ucapkan 2 kalimat syahadat dan kamu harus ikut sholat subuh berjemaah bersama saya di lantai 2 ini. Kamu tidak terima tantangan saya? Alfian dengan tenang dia katakan, kalau itu yang diinginkan oleh Yesus yang ada dalam diri saya, maka saya akan terima tantangan Bapak di dalam nama Yesus. Hilanglah ilmu satu. Saat seperti itu, saya sempat sadari bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Ngomong Yesusnya aja fasih banget ini mah, bukan orang Islam ini mah, ngarang dia. Saya sempat berpikir, luar biasa ini anak muda. Anak muda itu kurang lebih umurnya sekitar 25 tahun. Dan pada saat itu langsung saya bilang, baik, kalau kamu memang berani menerima tantangan saya, sekarang juga saya persilakan kamu untuk mempersiapkan diri. Ada mungkin ritual yang kamu harus lakukan untuk mempersiapkan dalam pertandingan ini, saya juga akan mempersiapkan diri. Saudara, pada waktu saya sementara mempersiapkan diri, kurang lebih hampir 2 jam,
saya persiapkan diri saya dengan berbagai ritual yang saya lakukan. Yang saya lihat, Alfian ini tenang-tenang saja. Dia mau tanding, mempersiapkan berbagai ritual. Ini udah ngarang banget ini, Bapak. Udah. Tidak ada satu reaksi apapun yang dia lakukan. Sepengetahuan saya biasanya kalau orang Kristen mau persiapan, paling tidak berhubungan dengan Tuhan dengan berdoa. Kadang-kadang mungkin bertelut, kemudian lipat tangan, tutup mata. Tapi ini dia tidak lakukan sama sekali. Dia duduk dengan tenang. Sehingga membuat saya penasaran. Saya langsung tinggalkan sejenak. Saya punya persiapan. Saya dekati dia. Alfian, boleh saya tanya sebentar? Oh, boleh Pak, silakan. Ini saya hampir 2 jam mempersiapkan diri. Waduh. Tapi yang saya lihat kok kamu tenang-tenang saja. Alfian dengan senyum dia katakan, Bapak ini melawan saya atau melawan Yesus yang ada dalam diri saya? Iya, saya bilang saya akan lawan Yesus yang ada dalam diri kamu. Dan paling tidak kamu harus ada persiapan. Dia bilang, kalau itu yang Bapak mau, maka saya persilakan biarlah Yesus yang berperang ganti saya, dan saya cukup diam saja. Belakangan saya tahu setelah saya jadi hamba Tuhan, ini firman Tuhan, saudara. Waktu dia katakan seperti itu, saya udah gak bisa ngomong, saudara. Saya bilang, oke, silakan teruskan kamu punya apa? Persiapan. Saya juga akan lakukan. Sempat terpikir oleh saya, beberapa kali dia pekikan nama Yesus, ilmu saya hilang satu persatu. Saya bilang, ini perlu bantuan, saya bilang. Saat itu langsung saya panggil jin yang saya pelihara. Miara jin dong, ya kan, 5.000 lagi, keren. Saat itu saya bilang, gini, sini dulu. Dukun, bukan dukun sih, bohong ini mah ngibul dia. Saya melawat, saya mendapat satu musuh yang tidak tanggung-tanggung. Masih muda, yang herannya setiap dia pekikan nama Yesus, ilmu saya hilang satu persatu. Bahkan entah berapa ilmu yang sudah hilang. Dan saudara perlu ketahui, untuk mendapatkan ilmu ini bukan gampang, saudara. Satu ilmu saja, taruhannya hampir mati dan hidup. Kadang harus dikubur 3 hari 3 malam dengan Dikubur 3 hari 3 malam dapetin ilmu, astagfirullah. selang apa? Ke atas satu selang ke atas, saudara, oleh mulut. Kadang kita harus berendam di air selama 1 minggu. Berendam di air 1 minggu. Iya, ajaran siapa itu, Pak? Itu kalau fisiknya tidak kuat, salah-salah bisa hilang. Wow, berarti Bapak kuat Tapi ya? herannya, saudara, ilmu yang sudah begitu susah saya dapatkan hanya dalam nama Yesus. Takut. Sudah bisa bayangkan Bohong. bagaimana kuasa nama Yesus ini. Dan saat itu langsung saya bilang, bagaimana saya harus hadapi dia. Ternyata jin ini sudah mengantisipasi selama 2 minggu kedatangan dari Alfian ini. Dia katakan, bagian waktu dia datang ke masjid ini, kedatangannya saja tidak diketahui, tiba-tiba sudah ada di tempat ini. Lebih herannya lagi, seorang sakom yang mau dengan tulus mau membangunkan dia sholat dalam jarak 2 meter sudah melempar. Itu dia dalam keadaan tidur. Kami pikirkan kalau umpamanya dia melek lebih parah lagi nanti. Lalu bagaimana saya bilang harus hadapi dia? Apa dia katakan? Waktu itu Bapak tidak memberikan mandat kepada kami. Tapi kalau Bapak memberikan mandat kepada kami untuk menghancurkan Yesus yang ada dalam diri Alfian ini terlalu kecil, karena kami armadanya kurang lebih 5.000. Oke, sekarang ini saya andalkan kamu. Karena selama ini saya andalkan kamu, tidak pernah saya kecewa. Maka sekarang ini saya andalkan kamu. Apa syarat? Syaratnya adalah Bapak harus tidur dan anak muda itu harus tidur, dan kami akan lawan Yesus yang ada dalam dirinya. Apa begitu? Baik. Saya langsung pergi ke anak muda ini, kemudian saya tahu, Alfian, ada aturan main dalam pertandingan ini. Kamu harus tidur dan saya juga harus tidur. Dan Yesus yang ada dalam diri kamu akan berperang dengan ilmu saya. Kamu siap menerima ini apa namanya aturan main ini? Dengan tenang dia katakan, kalau itu yang Yesus inginkan dalam pertandingan ini, maka saya terima dalam nama Yesus. Hilang lagi satu. Saudara, saat itu saya benar-benar sedih. Kenapa? Saya melihat ada kuasa di dalam nama Yesus ini. Tapi saat itu saya tidak hiraukan karena saya tahu persis ada backing saya. Saat itu langsung saya bilang, baik Alfian, sekarang ini kita akan mulai tepat jam 12 malam. Saat itu saya berikan tempat dia, kemudian saya juga tidak berada jauh. Kita akan bersama berdampingan saat itu tidurnya. Sebelum dia tidur, dia minta satu syarat. Pak, saya minta satu syarat. Kalau Bapak banyak syarat, saya satu syarat saja. Apa itu? Apabila Yesus yang ada dalam diri saya menang atas ilmu Bapak, maka besok juga Bapak harus mengenal Yesus secara pribadi. Siapa? Saya sempat bingung. Ini ilmu sudah hilang. Saya pikir-pikir, ini kalau maunya saya bilang iya, repot juga kalau nggak ada backing. Tapi saya ingat backing saya. Baik, saya bilang saya akan terima. Ada keberanian setelah saya punya backing. Kenapa, saudara?
Saat itu kami tidur. Jam 2.30, di antara setengah sadar dan setengah bermimpi, saya menyanyikan satu lagu. Saat itu saya menyanyikan satu lagu. Lagu itu belum pernah saya dengar, saudara. Yang namanya kenal dengan orang Kristen aja termasuk tabu. Malah saya nyanyikan satu lagu. Lagu ini mungkin bagi saudara biasa, tapi bagi saya lagu ini luar biasa. Lagunya adalah Allah kuasa melakukan segala perkara. Saya nyanyikan lagu itu dari awal sampai akhir tanpa salah. Dan saya rasakan ada roh damai sejahtera merasuk dalam diri saya. Pada waktu roh damai sejahtera itu masuk dalam diri saya, langsung saya terkejut. Pada waktu saya terkejut, langsung saya ucapkan, astagfirullahaladzim, ada apa dalam diri saya ini? Kok bisanya saya nyanyi? Dan saat itu saya ambil mantra-mantra saya untuk saya keluarkan roh damai sejahtera itu. Karena roh damai sejahtera yang masuk dalam diri saya itu termasuk asing. Karena untuk orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan, jarang sekali ada damai sejahtera. Yang ada selalu waspada. Mau apa? Jangan-jangan ada musuh. Jadi saat itu saya bergumul untuk mengeluarkan roh damai sejahtera itu. Tapi dengan berbagai mantra yang saya lakukan tetap tidak keluar. Di saat saya bergumul, Alfian yang ada di samping saya ini terbangun, rupanya terusik. Pada waktu dia terbangun, dia lihat dengan tajam mata saya dan dia tersenyum. Langsung dia ulurkan tangannya. Dia bilang, Pak, selamat Pak. Saya bilang, kenapa kamu katakan selamat pada saya? Ternyata Yesus yang ada dalam diri saya ada juga dalam diri Bapak. Bagaimana bisa tadi kamu katakan itu? Tadi waktu saya tidur, saya sayup mendengar Bapak menyanyi. Saya tahu persis lagu yang Bapak nyanyikan itu, lagu yang biasa dinyanyikan oleh orang-orang pengikut Yesus. Saya bilang, iya, kenapa gitu ya? Inilah ajaibnya Yesus yang ada dalam diri saya. Saat itu saya sempat sadari, saya ini Kiai Haji, saya bilang, bagaimana bisa jadi saya ada Yesus yang dalam diri saya? Alfian, saya belum kalah. Saya itu dengan tegas saya katakan, saya belum kalah. Alfian katakan, saya belum katakan Bapak kalah. Bahkan tidak pernah saya katakan Bapak itu kalah. Tapi yang saya katakan, Yesus sudah ada dalam diri Bapak. Herannya lagi, saudara, jin yang siap membantu saya, yang siap menghancurkan Yesus yang ada dalam diri Alfian ini, sampai sekarang ini nggak tahu kemana, saudara. Dipanggil sudah tidak pernah datang, wujudnya tidak pernah saya lihat, suaranya pun tidak pernah saya dengar lagi. Ternyata apabila terang itu datang, gelap itu akan berlalu. Saat itu tetap saya tidak bisa terima, saudara. Saya bilang, Alfian, kamu tahu saya ini seorang pemimpin umat, bagaimana bisa jadi kamu katakan seperti ini? Saya bilang, kalau Yesus sudah ada dalam diri Bapak, dia sudah berkenan dalam hidup Bapak, dia tidak akan keluar sampai kapanpun. Lebih bingung lagi saya. Saya bilang, ini gimana kalau begini? Tapi tetap saya tidak bisa terima. Di saat mana setiap kali saya bergumul terus untuk mengeluarkan roh damai sejahtera itu, tepat jam 4.30, setengah 5, ajan subuh berkumandang. Saya bilang, Alfian, saya langsung potong cerita, saya bilang, Alfian, sekarang ini udah sholat subuh, saya harus pimpin sholat subuh di tempat ini. Kamu mau ikut atau enggak? Alfian katakan, tinggalkan saya di tempat ini bersama dengan Yesus. Silakan kalau Bapak mau memimpin sholat subuh. Saat itu langsung Dia mau memimpin sholat subuh, luar biasa. Kan di Istiqlal ada imam rawatib ya, imam tetapnya ya. Ngapain dia pendatang? bergegas meninggalkan dia dan saya memimpin sholat subuh. Karena mujizat pertama saya abaikan, mujizat kedua Tuhan kerjakan. Tidak tanggung-tanggung ini, saudara. Pada waktu saya memimpin sholat subuh, kebiasaan kami di akhir dari sholat subuh, di akhir dari setiap sholat, itu kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan sejak saya waktu kecil sampai saya umur 34 waktu itu, yang namanya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu belum pernah salah, saudara. Tapi tanggal 10 Oktober tahun 1996, jam 5.30, setengah 6, saya ucapkan syahadat ini. Tadi ajan subuh setengah 5 ya. Terus dia baru mau selesai sholatnya setengah 6. Buset, lama banget, 2 rakaat doang sholat subuh sampai 1 jam. Lain daripada lain, syahadat yang luar biasa yang saya ucapkan seperti ini: asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Isa adalah rohnya Allah. Ini salah. Saya langsung Pinter ngarangnya nih. saya ulangi lagi 2 kali tetap seperti itu, 3 kali tetap seperti itu, sampai 7 kali tetap seperti itu. Saya bilang, bagaimana bisa jadi seperti ini? Saya ulangi sekali lagi tetap seperti itu, sampai jemaat yang di belakang sudah mulai bingung. Ini imam kok amin. Nggak amin. Hah? Kan kalimat syahadat aja di tahiyat ya. Tinggal assalamualaikum doang. Karena lisan itu, saudara,
kami ucapkan secara pelan, tidak terdengar dengan orang di belakangnya. Jadi hanya kami dengan Tuhan yang tahu. Soal itu saya bergumul terus, kenapa? Saya harus perbaiki syarat itu, kenapa? Apabila syarat itu tidak benar, maka sholat itu tidak sah. Jadi saya tetap bergumul untuk apa? Memperbaiki syarat itu. Tapi tetap seperti itu. Baru saya ingat, apa kata Alfian? Bahwa di dalam diri saya sudah ada Yesus. Entah bagaimana saudara, pikiran saya itu langsung dijamah Tuhan. Saat itu langsung saya pasrah. Dan saya ucapkan di pengimalan itu, Yesus atau Isa Al-Masih, apabila Engkau Tuhan dan Allahku yang harus aku sembah mulai saat ini, dan mulai saat ini aku ikrarkan di hadapan-Mu bahwa Engkaulah juru selamat pribadiku. Di saat mana saya lakukan itu saudara, ada sukacita besar yang masuk dalam diri saya. Saya rasa begitu luar biasa saat itu. Saya sukacita, ada damai sejahtera karena saya sudah izinkan itu masuk dalam diri saya. Dan apa saudara? Saya saking sukacitanya, saya sudah lupa mau mengulangi lagi. Langsung saya ucapkan salam kiri kanan, berjabat tangan dengan jemaat, langsung saya bergegas menemui Alfian. Saking sukacitanya, pikir saya Alfian ini sudah pergi. Ternyata masih ada di tempat itu. Pada waktu dia ada di tempat itu, saya langsung rangkul dia. Kemudian saya bilang, Alfian, ternyata Yesus yang kamu sebut-sebut dari kemarin sore, jam 4 sore itu sampai jam 3 tadi pagi, ternyata dia itu Allah sendiri. Apa kata Alfian? Dari kemarin juga saya bilang itu. Kenapa Bapak tidak percaya? Saya bilang, inilah waktu Tuhan untuk saya, Alfian. Inilah waktu Tuhan untuk saya. Tepat jam 7 pagi, saat itu Alfian mohon pamit. Dia katakan, Pak, sekarang ini semuanya sudah selesai. Ya, saya bilang sudah selesai. Saya sekarang ini mohon pamit. Saat itu langsung saya antarkan dia ke gerbang. Tuhan, siapa Alfian itu? Aku bertanya sekarang juga. Dia telah perkenalkan aku dengan Engkau, dan sekarang ini Engkau telah memilih aku menjadi hamba-Mu. Sekarang ini aku bertanya kepadamu, siapa Alfian itu? Dan apa saudara? Jawab Tuhan lewat doa. Daud, aku kirimkan malaikatku untuk menyelamatkan jiwamu dari api neraka. Saudara, untuk seorang yang banyak melukai hati Tuhan, ternyata jiwanya masih berharga di mata Tuhan. Ya, itu dia tadi dongeng karangan dari si bapak ini yang pasti sudah jelas ya sekali dari awal sampai akhir dia cerita tentang kemurtadannya dia itu kemungkinan 99,90% itu dusta ya. Karena banyak sekali yang nggak sesuai dengan apa yang emang sebenarnya ada di dalam Islam. Saya heran ya, kenapa ya kok banyak juga ya yang kayak dia pura-pura murtad atau gimana? Apa mereka di sana dibayar atau emang berbohong kayak gitu di mereka itu halal ya? Atau emang ada golongan khusus untuk memberi kesaksian-kesaksian kayak gini ya, pura-pura murtad gitu ya? Atau emang beneran dia murtad? Tapi dari cerita yang tadi sih kebanyakan bohong ya sih isinya. Kita semua pasti tahu ya. Ya semoga orang Islam jangan ada yang ngikutin jejak-jejaknya bapak ini ya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.